Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman dari tim adaptif aksi perubahan pembuatan aplikasi si Parasut. Terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon waktunya sebentar untuk kita pembahasan minggu ini, terutama kita membahas rancangan untuk pemrograman bagi tim IT yang telah membuatkan mock-up-nya ya. Mock-up tadi kita bahas. Kita juga menghadirkan teman dari tim evaluasi supaya kita bisa dari awal kita evaluasi lah, dari saling sharing sehingga nanti pas di akhir kita tidak terlalu banyak revisinya karena sudah dibahas dengan tim evaluasi sejak awal. Kemudian pertemuan hari ini intinya nanti kita butuh masukan baik dari tim IT maupun dari tim evaluasi membahas tampilan general dari mockup dari aplikasi si Parasut ini. Kemudian nanti baru akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan pembuatan pemrograman dengan bahasa PHP ya. Ya, untuk pembuatan itu langsung penting pemrograman apa itu. Yang mungkin ditindaklanjuti itu mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat karena kita diharapkan sudah bisa launching awal Juli, masih launching. Jadi pengenalan kemudian sosialisasi dengan stakeholder. Kemudian Agustusnya kan sudah saya presentasikan di Sumedang. Karena itu kita memang kerja mungkin lebih cepat. Intinya memang di sini sih. Jadi karena aplikasi pembuatan aplikasi dari aksi perubahan saya, terutama pembuatan aplikasi Parasut ini untuk pelayanan pengesahan site plan dan pelayanan penyerahan PSU perumahan, sehingga mau tidak mau yang dikejar harus aplikasinya dulu jadi dalam 2 bulan ini, terutama yang digunakan untuk pelayanan pengesahan site plan perumahan. Jadi ya, kita mengejarnya itu dulu. Walaupun nantinya ada 2 feature sebetulnya, 2 pelayanan yang akan kita layani di dalam aplikasi si Parasut ini, yaitu pelayanan pengesahan site plan maupun pelayanan penyerahan PSU perumahan. Tapi yang kita layani itu dulu. Jadi kita bahas kilas dulu ya, Mas Hiri dan Mas Yanto ya, Pak Ustadz. Ya. Jadi ini tampilan pertama, tampilan utamanya kira-kira seperti ini. Jadi pertama kali kita masuk, jadi nanti ada pengembang. Kalau kita stakeholder kita kan pengembang ya, utamanya ya yang kita harapkan untuk mengupload menggunakan aplikasi ini kan terutama pengembang, karena pengembang yang butuh disahkan site plan-nya. Jadi ini ada pengembang, kemudian ini ada admin dari Disperkim yang akan pengelola, kemudian ini ada admin OPD, jadi tim teknis yang akan mengesahkan dari masing-masing OPD, karena kita melibatkan ada BPN, ada DPUPR, ada DPTM, PTSP, ada bidang cipta karya, kemudian DLH ya DLH, dan ada 6 atau 7 ya Mas ya? Iya. Oke, masalah timnya. Nah itu nanti masuk di sini. Kemudian kepala bidang, karena di dalam gambar site plan ada tanda tangan kepala bidang dan kepala dinas. Dan prosesnya diawali dengan proses pengembang mengupload semua data-data dengan terlebih dahulu mendaftarkan, berarti sign in dulu ya, sign in sehingga nanti bisa login. Kemudian tampilan berikutnya kita apa ya? Membangun mungkin Pak. Di exit dulu. Bisa sih Pak tadi. Itu bisa. Itu yang di pojoknya Pak. Besok ini ya. Iya. Ini ya. Klik membangun ya. Ini ya. Nah ini ya. Ini tampilannya seperti ini. Kalau
dari pengembang sudah upload namanya ini apa saja, namanya PT Gria Bahari ini ya. Kemudian ini yang kuning ini dalam proses, ini yang sudah disetujui warna hijau, yang ditolak warnanya merah. Jadi apabila berkas yang di upload kurang satu pun itu tidak bisa diteruskan prosesnya Mas Jerry. Jadi nanti prosesnya dibuat seperti itu. Kemudian kita mau kembali pakainya nih. Kembali ke semula pakainya apa Mas? Skip nggak ya Pak? Skip aja. Skip. Ada mundurnya kalau nggak salah. Ada mundurnya. Ini nggak ada ya? Kelihatan ya. Iya. Mana ada mundurnya Mas? Ini mundurnya. Itunya ada ya Pak? Ini. Nah, itu. Oh ini berarti. Ah ini ya. Oh iya. Ini tampilan ini kemudian. Nah, terus kalau kita dari perwakilan OPD mau melihat ya Mas ya? Di jalan dulu ya Pak? Di jalan dulu ya. Oke. Kalau dari perwakilan OPD mau melihat namanya ya? Langsungnya ini ya? Oh iya benar ya. Ini total jumlah hijau yang sudah diverifikasi, kuning yang dalam proses, ini yang merah yang ditolak. Namanya berarti yang masih dalam proses namanya OPD DLH mengklik ini ya. Kemudian ini kan masih menunggu verifikasi, berarti ini diklik. Nah ini kan ini contohnya berarti KRK, ini kita DPUPR seolah-olah DPUPR. Kalau DPUPR berarti hanya tugasnya memeriksa yang sesuai dengan tupoksinya DPUPR, namanya KRK. Dalam hal ini ada dua dari DPUPR, satunya pel banjir kalau nggak salah ya. Iya Pak. Satunya pel banjir. Itu yang pengairan ya Pak? Yang pengairan itu dari pengairannya. Kemudian nanti BPN memeriksanya berarti sertifikat PSU-nya maupun sertifikat induknya ya. Karena PSU sebagaimana kemarin hasil koordinasi dengan KPK kan harus dibuatkan sertifikatnya di awal. Nah ini kalau kita klik seperti ini rancangannya, jadi ini seolah-olah berkasnya KRK, apakah sudah sesuai atau belum. Dan nanti kalau umpamanya PU sudah menyatakan oke, berarti langsung diterima gitu. Kalau ini belum sesuai berarti ditolak. Kalau ditolak berarti harus ada pemberitahuan di sini. Nah nanti kalau umpamanya sudah ditolak, klik ditolak, kemudian berkas ditolak ini ya, ditolak. Berarti nanti ada pemberitahuan kepada pengembang Mas Heri ya, memakai WA. Jadi notifikasinya memakai WA. Nanti kalau sudah di upload kembali, berarti nanti ada pemberitahuan kembali kepada verifikator ya, verifikator yang memberi catatan tadi, yang memberi catatan. Kemudian izin Pak, sebentar. ya silakan Mas. Yang contoh. Jadi yang form barangkali nanti. Nah ini yang form kata Bapak, kata Pak Erik, yang sertifikat PSU itu bisa diuploadnya sampai 10 file ya Pak? Ya maksimal. 10 file. Ya kan saya buatnya cuma memajang ini Pak. Jadi barangkali nanti pengembangnya uploadnya lebih dari 1 file, mungkin form uploadnya lebih dari 1 atau juga sama yang gambar setnya juga ya Pak? Iya. Karena kan gambar set plan itu biasanya gambar keseluruhan, kemudian gambar model rumah ya Mas, gambar model rumah. Kan rumahnya tipe apa saja, ada modelnya masing-masing model. Kemudian
gambar potongan Sarana-sarana. sarprasnya. Jadi apa, ada trotoar, ada saluran, ada jalan kayak gitu. Ada berapa? Gambarnya bisa-bisa ya Pak? Bisa-bisa, iya, Bisa bisa semua. Iya. Kita alokasi itu kita segitulah. Supaya nanti uploadnya kan per judul sih Mas, per judul gambar berarti. Per judul gambar. Dan nanti memang masing-masing judul gambar juga disahkan oleh Kabid maupun kepala dinas ya. Jadi masing-masing gambar yang dapat ada tanda tangannya ya Pak? Iya. Tanda tangan kepala bidang dan kepala dinas. Iya. Nah itu membubuhkan tanda tangannya secara digital aja Mas, supaya biar klik gitu aja di masing-masing berkas itu Iya. sesuai formnya. Kemudian untuk fasilitas tambahannya, Bidang mungkin ya Pak? kalau yang tadi contoh kepala bidang ya. Kepala bidang mau memberi tanda tangan berarti kepadanya ajuan yang dalam proses ya. Kalau ini enggak. Jadi makanya kalau ini yang sudah total masuk kita berapa bisa ajuan yang masuk totalnya berapa, ini makanya ini sudah masuk semua. Lalu bisa diketahui ini yang belum ditindaklanjuti, ini yang ditolak. Berarti nanti yang ditindaklanjuti kita ngekliknya yang ini. Terus cek. Berarti kalau sudah maju ke Kabid kan berarti berkas semua sudah diverifikasi Sama OPT ya Pak? sama sama tim. Kemudian kalau memang saya sudah oke, berarti saya bisa tanda tangan di sini. Tinggal klik di sini, klik tanda tangan. Mau ditandatangani atau tidak? Iya, berarti kalau ditolak saya harus kasih catatan apa yang harus dipenuhi. Kalau iya berarti nanti bisa diteruskan. Kalau diteruskan berarti terusannya adalah ke kepala dinas untuk menindaklanjuti. Berarti kepala dinas bisa, ini kepala dinas, kemudian diproses yang ini ya, yang kuning, atau bisa juga lewatnya proses yang biru supaya mengetahui mana yang belum. Berarti kan ini yang belum, yang kuning. Terus semua juga sudah setuju, berarti kan kalau sudah maju di Kabid aja kan sudah setuju, sehingga nanti kepala dinas bisa tanda tangan di sini. Kalau batal tanda tangan berarti di sini ya Mas. Iya, nggak jadi. Tolak berarti ditolak, nanti kasih catatan. Kalau tanda tangan berarti kalau ditolak pun mencetnya yang tanda tangan ya Mas. Iya. Tanda tangan, jadi nanti ditolak ya. Iya. Kalau ditolak berarti kita kasih catatan nanti disimpan, nanti akan ada pemberitahuan kepada pengembang. Ternyata setelah walaupun sudah diverifikasi mungkin ada hal yang masih kurang atau mungkin ada yang keliru di gambarnya, mungkin judulnya salah atau apa, kan bisa saja, karena kan belum tentu tim verifikasi bisa memeriksa secara teliti. Barangkali ada yang kelewat oleh tim verifikator maupun oleh kepala bidang, sehingga masih diberi kesempatan kepala dinas untuk bisa menolak ajuan tersebut, atau masih bisa diberi kesempatan memberi koreksi ya, intinya seperti itu. Mungkin sampai di sini ada masukan dari Mas Giri, bukan Mas Giri. Oh iya itu Pak, saya belum ingat. Itu kan tadi ada di awal itu ada peta perumahan mungkin ya Pak, yang peta perumahan yang ada di Iya. kota Tegal. Iya. Jadi kira-kira ditambahin, artinya tambahinnya Pak, data perumahan. Jadi administratif nanti tambahin data perumahan. Oh iya, nanti ada feature itu juga Mas Giri. Jadi nanti kita mengetikkan database perumahan atau lokasi, kemudian nanti kalau diklik muncul di lokasi. Iya, kayak gitu. Iya, di Google Map ya, di peta-peta Tegal gitu ya. Tapi berarti itu petanya peta interaktif ya, kayak gitu ya. Iya, pakainya interaktif ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada masukan dari Pak Nur?
Mas, untuk proses verifikasi kan online ya, Iya, bisa langsung online ya. iya betul. Kemudian untuk persetujuan ini Persetujuan oleh siapa? oleh masing-masing OPD. Jadi online juga. Berarti disetujui dengan tanda tangan. Ya diklik di sini. Oh, Nanti munculnya centang Mas. Oh berarti nanti bisa saja munculnya tanda tangan masing-masing itu ya Mas? apa Parah ya atau gimana ya? Iya bisa. langsung di semua terus nanti klik ya. Iya. Berarti dilihat lokasi semua, lengkap. Iya. Oke, setuju ya. Bukti oke-nya berarti dibubuhkan pakai tanda tangan digital atau gimana? Bisa Bisa. tangan digital Atau paraf digital gitu? Iya. Iya. Bisa Iya. kan ya? Bisa ya? Iya. Bisa tangan digital atau cuma centang aja Sudah, kan Atau bisa. Iya. sudah boleh ya? Scan ya. Iya. Tanda tangan scan terus bisa. Enggak tanda tangan digital. Tanda tangan digital kan secara Oh, iya, peraturan iya. juga tanda tangan digital itu udah sah. Sah ya? Sah Iya. ya? Aturan itu Berarti didaftarkan dulu. daftarkan dulu. Daftar. Tanda tangan digital ya. Iya. Iya. Jadi nanti koordinasi sama Kominfo Iya. untuk mendaftarkan itu. Nama-nama yang akan di Iya. Iya, maksudnya seperti tanda tangan digital itu. Berarti kalau ada tim verifikator seperti ini perlu tanda tangan digital ya Mas? Iya. Keabsahannya sih Mas? Iya benar ya? Tidak hanya centang ya Mas? Iya sih. Kalau centang tuh kayaknya keabsahannya kurang ya? Ya selama itu diakui dan Iya. ya nggak apa-apa sih kayak SIPT kan verifikasi juga. Cuma centang aja ya? Iya, Oh ya nggak Mas ada ya? tanda tangan digital. Yang penting karena kan kita sudah melindunginya dengan password sih ya? Iya, yang penting Username password ya? ada aturannya misalnya SOP-nya atau Iya, iya. itu udah. Di aturan mainnya ya, kita ngaturnya di aturan main SOP-nya saja ya. SOP. Ya benar-benar begitu banyak tanda tangan, Iya. ya berarti cukup. tanda tangan cukup di kepala dinas, Artinya sama dinas ya, sama kabit ya. begitu conteng itu sudah dikorasi semua ya. Iya. Semua ya. Iya, Itu ada cek. matang. Iya. Iya. Karena kan PU yang nggak bisa buka PU, Iya. terus DLH yang nggak bisa buka Iya. filenya DLH saja. Ya begitu, Iya. ya gitu ya. Terus Mas Yanto ada masukan lain? Ini yang itu Pak, yang barangkali nanti ada ketentuan yang terkait surat rekomendasi Pak, outputnya seperti apa gitu. Oh iya, rekomendasi. Cuma biasanya saya baru dapat tadi. Contohnya nanti saya Iya. ini kan dia ada rekomendasi formatnya ya. nanti print-outnya dari sistem. Dari sistem sekalian ya. Nanti minta format. Iya, formatnya nanti biar diketik sekalian gitu ya. Mungkin itu ya yang perlu kita bahas hari ini. Iya. Kita tidak perlu terlalu lama karena mungkin banyak tugas-tugas lain. Terima kasih atas kehadirannya Mas Heri, Mas Yanto, Mas Nur Rahman. Kita hari ini targetnya kita bisa membahas garis besar dari mock-up dan selanjutnya nanti tim IT segera menggodok pemrogramannya. Itu ya Mas ya. Mohon bisa mungkin 2 minggu lagi bisa dipresentasikan lagi untuk bisa sudah ada gambaran paling tidak di programnya. Nanti sambil jalan kita lengkapi syarat-syarat apa data-data yang mungkin belum komplit ini dan bisa mengenai petunjuknya. Nanti yang tadi seperti rekomendasi, kemudian nanti ada persyaratan tambahan tadi karena persyaratan saya lihat di Kemenpan untuk perizinan ini ternyata syaratnya lebih banyak dan di Kota Tegal syaratnya ada 8, di Kemenpan syaratnya ada 11 Mas. Nah nanti saya mau koordinasi dengan mentor dulu apakah kita syaratnya mau mengikuti Menpan atau yang sudah sekarang kita jalankan saja karena memang kalau mengikuti Menpan berarti lebih apa ya screeningnya lebih ketat karena mensyaraatkan ada 3 tambahan rekomendasi yaitu rekomendasi dari PLN, rekomendasi dari PDAM dan satunya ada izin lokasi, ada izin lokasi. Iya, izin lokasi PPN. Mungkin itu ya yang perlu kita rapatkan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.